Vitalica. Light the way. Pernah ngerasa pusing gak sih sama banyaknya aplikasi kesehatan di ponsel kamu? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas soal Vitalica, sebuah platform yang menjanjikan sebuah solusi terpadu buat semua urusan kesehatan kita. Coba deh, pertanyaan ini kayaknya relevan banget ya buat kita semua. Ada aplikasi buat lari, aplikasi buat mantau tidur, beda lagi buat nyatet makanan, daftarnya bisa panjang banget. Dan akibatnya, semua data kesehatan penting kita jadi mencar kemana-mana. Dan ini tuh bukan cuma soal ribet loh, ini masalah yang lebih besar. Data kita terpecah-pecah, soal privasi dan keamanan jadi bikin was-was, belum lagi susahnya cari dokter atau ahli yang pas. Bener-bener perjuangan. Terus, gimana kalau semua keribetan itu bisa disatuin di satu tempat aja? Nah, inilah janji dari Vitalica. Bayangin, semua urusan kesehatan kamu ada dalam satu aplikasi mini yang jalan langsung di dalam Telegram. Aplikasi yang udah kita pakai tiap hari. Oke, kedengarannya menarik banget ya. Sekarang, ayo kita bedah lebih dalam lagi. Apa aja sih fitur-fitur intinya yang bikin Vitalica ini bisa ngebantu kesehatan kita sehari-hari? Jadi intinya ada 3 hal utama. Pertama, kamu bisa dapat banyak info dan konten kesehatan yang terpercaya. Kedua, bikin janji temu sama dokter atau ahli jadi gampang banget. Dan yang ketiga, yang paling penting, semua obrolan dan konsultasi kamu dijamin aman dan private. Dan lihat deh, pilihannya itu luas banget. Bukan cuma dokter umum loh. Kamu bisa langsung terhubung sama psikolog, fisioterapis, ahli gizi, bahkan personal trainer. Semuanya ada di satu tempat. Karena sehat itu kan bukan cuma soal berobat pas sakit, tapi juga soal belajar dan mencegah. Nah, Vitalica ini ngasih kita semacam perpustakaan digital. Ada blog, vlog, podcast, isinya ilmu-ilmu kesehatan yang valid buat nambah wawasan kita. Oke, selain menghubungkan kita dengan para ahli, Vitalica juga bisa jadi kayak cermin buat kesehatan kita sendiri. Ayo kita lihat gimana caranya aplikasi ini ngasih gambaran yang utuh soal kondisi tubuh dan pikiran kita. Nah, ini yang keren. Kuncinya itu integrasi. Vitalica paham kalau kesehatan fisik dan mental itu saling nyambung. Jadi, yang dilacak bukan cuma data fisik kayak tekanan darah, tapi juga faktor-faktor mental, kayak tingkat stres atau kualitas tidur. Di sisi fisik, fiturnya lebih dari sekedar yang standar. Kamu bisa lacak metrik yang lebih canggih, contohnya VO2 max. Gampangnya, ini tuh skor buat ngukur seberapa bagus tubuh kamu pakai oksigen. Jadi, kamu bisa tahu tingkat kebugaran jantung dan paru-paru kamu yang sebenarnya. Nah, buat kesehatan mentalnya juga nggak main-main. Platform ini pakai alat ukur yang udah diakui secara ilmiah. Jadi bukan cuma sekedar nanya gimana perasaanmu, tapi bener-bener pakai skala yang terstandar buat ngukur tingkat stres, resiliensi, dan kualitas tidur kamu secara objektif. Kita semua tahu, perjalanan buat jadi lebih sehat itu kadang butuh teman. Makanya, fitur komunitas di sini jadi penting banget. Kamu bisa gabung grup yang cocok sama minatmu, entah itu buat ikutan challenge olahraga bareng atau buat jadi tempat curhat yang aman soal kondisi kesehatan tertentu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling membedakan Vitalica dari aplikasi lain. Ini adalah ide besarnya, fondasinya, desentralisasi. Terus, apa artinya buat kita sebagai pengguna? Gini deh gampangnya, desentralisasi itu artinya kekuasaan ada di tangan kamu. Kamu dan cuma kamu yang pegang kendali penuh atas semua data kesehatan pribadimu, bukan perusahaan. Perbedaannya tuh jelas banget. Kalau di aplikasi biasa, data kita disimpan di server perusahaan. Kalau di sini, data itu punya kita. Titik. Semua interaksi, bahkan pembayaran yang bisa pakai aset digital kayak Toncoin, itu langsung antara kamu dan penyedia jasa. Nggak ada perantara. Jadi intinya, semua figur ini ngarah ke satu janji utama. Sebuah perjalanan kesehatan yang benar-benar jadi milik kamu. Sepenuhnya privat, fleksibel, dan yang paling penting, kamulah yang pegang kendali. Nah, ini semua akhirnya bikin kita mikir soal masa depan kesehatan digital kan? Apa mungkin era di mana kita pasrah aja ngasih data kita ke perusahaan besar itu bakal berakhir? Bisa jadi, model kayak gini, di mana kita punya kendali penuh, adalah masa depan dari dunia wellness. Sebuah pertanyaan yang menarik untuk direnungkan.